Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai landasan-landasan faktual pendidikan. Sebelum itu, izin perkenalkan, nama saya Hafizah Al-Barila dengan NIM 2301892. Dan di sebelah saya ada perkenalkan, nama saya Musbah Nur Ilyas dengan NIM 2307007. Perkenalkan, nama saya Niken Maulida dengan NIM 2305612. Selamat menyaksikan. Apa sih landasan faktual pendidikan itu? Landasan faktual pendidikan merupakan seperangkat asumsi mengenai kehidupan manusia yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Landasan faktual pendidikan ini juga sering disebut menjadi landasan ilmiah pendidikan karena bersumber dari riset ilmiah. Adapun karakteristik landasan faktual pendidikan yaitu deskriptif. Kenapa sih deskriptif? Karena menjelaskan mengenai apa adanya pendidikan. Selanjutnya ada manfaat-manfaat dari landasan faktual pendidikan. Yang pertama, memperluas wawasan mengenai empiris pendidikan. Yang kedua, memahami fakta tentang pendidikan yang dijadikan titik tolak dari mana pendidikan dimulai. Dan yang terakhir yaitu menghindari kesalahan-kesalahan dalam praktik pendidikan dan studi pendidikan. Ada 8 jenis landasan faktual pendidikan. Yang pertama biologis, kedua fisiologis, yang ketiga psikologis, yang keempat sosiologis, yang kelima antropologis, keenam historis, 7 ekonomis, dan yang kedelapan politik. Oke, yang pertama adalah landasan biologi. Landasan biologi merupakan seperangkat konsep biologi tentang manusia yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Adapun konsep biologi yaitu mendeskripsikan karakteristik manusia sebagai makhluk hidup yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Dalam sudut pandang biologi, terdapat perbedaan mencolok antara hewan dengan manusia. Yang pertama, pada saat kelahirannya manusia tampak tidak berdaya, sedangkan anak hewan tampak lebih berdaya. Yang kedua, masa muda manusia lebih panjang daripada hewan. Anak-anak hewan masa mudanya lebih pendek dan bahkan ada yang tidak memiliki masa muda dan tidak ada masa ketergantungan pada induknya. Sedangkan anak manusia memiliki fase di mana dia berkembang. Salah satu penyebabnya yaitu perkembangan kebudayaan, di mana hal itu menyebabkan masa muda anak manusia menjadi semakin lama. Dan yang ketiga adalah manusia adalah hewan yang tidak ditetapkan. Oke, selanjutnya adalah konsep-konsep biologis yang telah saya uraikan tadi. Yang pertama adalah manusia adalah makhluk biologis yang tidak berdaya, maka dari itu manusia perlu dididik. Yang kedua adalah masa muda manusia lebih panjang dibandingkan hewan. Selain ia perlu dididik, manusia dapat belajar dan mendidik dirinya sendiri. Yang ketiga adalah manusia adalah makhluk yang tidak ditetapkan. Maka dari itu manusia perlu dididik. Dan yang ketiga yaitu pendidikan berarti penyesuaian diri yang terbaik seorang manusia yang sadar akan lingkungannya yang berlangsung pada masa tertentu pada masa mudanya. Yang ketiga adalah landasan psikologis. Landasan psikologis yaitu seperangkat konsep psikologis yang dijadikan asumsi dalam pendidikan. Adapun konsep-konsep psikologi yaitu deskripsi tentang karakteristik kehidupan kejiwaan individu yang dinyatakan dalam pola tingkah laku dalam berhubungan dengan lingkungan. Konsep-konsep ini meliputi konsep individu, perkembangan individu, tahap-tahap perkembangan individu, tugas-tugas perkembangan individu, dan teori tentang perubahan tingkah laku individu atau teori belajar. Teori belajar akan memberikan kejelasan kepada pendidik bagaimana cara atau teknik-teknik memfasilitasi individu dalam belajar. Ada berbagai aliran tentang teori belajar. Yang pertama ada teori belajar behaviorisme, yang kedua ada teori belajar kognitif, yang ketiga ada teori belajar humanisme, dan yang terakhir ada teori belajar konstruktivisme. Selanjutnya ada implikasi pendidikan. Yang pertama, pendidikan pada dasarnya adalah bantuan yang diberikan kepada individu agar belajar dengan efektif atau mengalami perubahan pola tingkah laku yang diharapkan.
Pendidik berperan memfasilitasi dan memotivasi individu untuk menyelesaikan tugas-tugas perkembangan sesuai dengan tahap perkembangannya. Berdasarkan sudut pandang psikologis, pendidikan adalah penyesuaian diri yang terbaik dari seorang manusia yang sadar telah berkembang secara jasmani dan kejiwaan untuk berhubungan dengan lingkungan intelektual, emosional, dan volisional. Yang ketiga ada landasan sosiologi pendidikan. Adalah seperangkat konsep sosiologi yang dijadikan asumsi dalam pendidikan. Ini merujuk pada pengaruh masyarakat atas pemahaman tentang faktor-faktor sosial, budaya, dan struktur masyarakat, sehingga mempengaruhi minat, bakat, dan sikap individu, kemudian interaksi sosialnya, dan peranan individu dalam masyarakat. Implikasinya terhadap pendidikan menyatakan bahwa pendidikan dipandang identik dengan sosialisasi, yaitu proses membantu generasi muda untuk menjadi anggota masyarakat yang dapat diharapkan. Selanjutnya ada landasan antropologis pendidikan. Landasan antropologis pendidikan adalah konsep antropologi yang dijadikan asumsi dalam pendidikan. Tahukah kamu antropologi itu? Kalau belum, antropologi adalah kajian tentang manusia dan cara-cara hidup mereka. Antropologi memiliki dua cabang utama, yaitu yang pertama, antropologi yang mengkaji evolusi fisik manusia dan adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda-beda. Yang kedua, ada antropologi budaya. Antropologi budaya ini terbagi menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. Tujuan riset antropologi adalah memberikan keterangan tentang kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada tentang kebudayaan di antara semua manusia di dunia yang hidup di masa lampau dan sekarang. Dengan demikian, landasan antropologi pendidikan diartikan juga sebagai landasan kultural pendidikan yang memiliki pengaruh kebudayaan terhadap pemikiran dan praktik pendidikan. Manan mendeskripsikan adanya 3 pandangan tentang kebudayaan dalam antropologi. Yang pertama, superorganik, yang kedua, konseptualis, lalu yang terakhir ada realis. Implikasinya terhadap pendidikan, yang pertama, manusia adalah makhluk berbudaya dan membudaya. Namun demikian, kebudayaan tidak diwariskan secara genetik, tidak otomatis menjadi milik manusia. Yang kedua, berdasarkan pendekatan antropologi, pendidikan dipandang identik dengan enkulturasi atau pembudayaan. Dalam konteks ini berlangsung penyampaian kebudayaan oleh suatu generasi kepada generasi mudanya. Lalu selanjutnya, implikasi setiap pandangan kebudayaan terhadap pendidikan dideskripsikan Manan sebagai berikut. Yang pertama, pandangan superorganik tentang kebudayaan mengimplikasikan bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang digunakan suatu masyarakat untuk mengendalikan dan membentuk individu-individu sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditentukan oleh nilai-nilai dasar suatu kebudayaan. Yang kedua, pandangan konseptualis tentang kebudayaan mengimplikasikan bahwa generasi muda harus mempelajari warisan budaya sesuai dengan perhatiannya dan mengembangkan gambaran mereka sendiri mengenai kebudayaan secara objektif. Lalu yang terakhir, yang ketiga, pandangan realis tentang kebudayaan mengimplikasikan anak manusia selalu mempunyai daya penyesuaian terhadap realita yang mengelilinginya, baik fisik maupun sosial budaya. Yang keenam ada landasan historis pendidikan. Adalah seperangkat konsep sejarah yang dijadikan asumsi dalam pendidikan, merujuk pada pemahaman tentang bagaimana sejarah dapat mempengaruhi pendidikan, di mana teori dan praktek pendidikan pada masa lampau dapat menjadi titik acuan dalam pengembangan dan perbaikan dari teori dan praktek pendidikan di masa ini atau masa depan. Implikasinya terhadap pendidikan menyatakan bahwa warisan dari suatu konsep pendidikan dapat dijadikan pedoman dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Yang ketujuh ada landasan ekonomi pendidikan.
adalah seperangkat konsep ekonomi yang dijadikan asumsi dalam pendidikan yang merujuk pada pemahaman tentang bagaimana ekonomi dan pendidikan saling mempengaruhi satu sama lain. Bila ekonomi suatu negara meningkat, pasti pendidikan negara tersebut juga akan meningkat, baik fasilitas pendidikan ataupun kualitas sumber daya manusianya. Dan juga sebaliknya, bila ekonomi negara menurun, pasti sumber daya manusianya juga ikut menurun. Implikasinya terhadap pendidikan menyatakan bahwa konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan faktor-faktor dalam mencapai kemakmuran, khususnya dalam kemakmuran material, harus dipertimbangkan sebagai titik acuan dalam rangka pendidikan. Yang kedelapan ada landasan politik pendidikan. Landasan politik pendidikan adalah seperangkat konsep pendidikan yang dijadikan asumsi dalam pendidikan. Aristoteles menyatakan manusia sebagai zoon politikan, artinya manusia adalah hewan berpolitik. Manusia hidup bernegara dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Mengacu kepada pengertian politika dari Bloom dan Selmich, serta paparan dari Harsojo, Mudiaharjo, mengidentifikasi 4 unsur pokok dalam politika, yaitu sebagai berikut. Implikasinya terhadap pendidikan. Yang pertama, penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena itu, landasan politik pendidikan diperlukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pendidikan tidak menyimpang dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, berdasarkan tinjauan politik, pendidikan didefinisikan sebagai proses civilisasi, yaitu suatu upaya menyiapkan warga negara yang sesuai dengan aspirasi bangsa dan negaranya. Yang ketiga, Mudiaharjo mengidentifikasi 4 politik utama dalam pembahasan landasan politik pendidikan, yaitu yang pertama, hubungan tatanan politik dengan pendidikan. Yang kedua, hubungan kemajuan politik. Yang ketiga, hubungan implementasi politik dengan pendidikan. Yang terakhir, yang keempat, hubungan kerjasama internasional dengan pendidikan. Selesai sudah penjelasan dari kelompok kami. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Cuaks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.